Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok 6B. Dari video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup mempunyai sel kelamin yang disebut gamet, baik itu gamet betina atau sel telur maupun gamet jantan atau sel sperma. Sudah dibahas juga mengenai proses pembentukannya, yaitu gametogenesis. Nah, buat yang belum nonton bisa cek dulu link di description box supaya pembahasan kita nyambung. Kalau udah, kita lanjut yuk. Jadi, saat sel telur siap dibuahi, kemudian bertemu dengan sel sperma yang siap membuahi juga, maka terjadilah pembuahan atau kita sebut dengan fertilisasi, yaitu peleburan antara sel telur dan sel sperma yang kemudian akan membentuk zigot. Nah, setelah melebur, apa sih yang terjadi selanjutnya pada si zigot ini? Proses berikutnya merupakan bahasan utama pada video ini, yaitu pembelahan atau cleavage dan blastulasi. Pertama, kita akan membahas tentang pembelahan atau cleavage. Pembelahan atau cleavage merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan zigot secara cepat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut blastomer. Sebenarnya bagaimana sih proses cleavage atau pembelahan itu? Yuk kita lihat sama-sama. Pada bagian luar sel telur terdapat zona pelosida. Ketika sel telur sudah dibuahi dan terbentuklah zigot, maka proses selanjutnya yaitu pembelahan sel secara mitosis atau cleavage tadi. Saat zigot membelah menjadi dua sel blastomer yang identik, maka disinilah awal terjadinya cleavage. Pembelahan selanjutnya membagi dua blastomer tadi menjadi 4 blastomer. Dan dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16, dan dari 16 menjadi 32. Saat jumlah blastomer sudah menjadi 32, maka zigot sudah berubah menjadi morula. Lebih jauh tentang cleavage, seperti yang kita ketahui bahwa pada sel hewan terdapat sepasang sentrosom yang berperan dalam proses pembelahan. Nah, sebuah sel memiliki dua kutub pembelahan, yaitu kutub anima di sebelah atas dan kutub vegetatif di sebelah bawah. Sel telur atau ovum dapat dibedakan menurut letak dan jumlah yolknya. Yolk merupakan cadangan makanan untuk perkembangan embrio spesies hewan tertentu yang biasanya berada di kutub vegetatif sel telur atau di bagian bawah. Nah, keberadaan yolk ini akan mempengaruhi proses pembelahan yang terjadi karena benang spindle tidak akan bisa menembus yolk tersebut. Maka dari itu, cleavage atau pembelahan berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Perbedaan tersebut tergantung pada tipe telur dari spesies masing-masing. Yang pertama, ada isolesital atau homolesital. Sesuai namanya, iso atau homo itu artinya sama. Apanya sih yang sama? Nah, tipe telur ini memiliki yolk yang tersebar sama rata dan mengelilingi nukleus. Pada Amphioxus, Echinodermata, Mollusca, dan Annelida, yolk tersebar di seluruh telur dengan sitoplasma dan inti sel di bagian tengah. Sedangkan pada mamalia, yolk tersebar di seluruh sel dengan jumlah yang sangat sedikit berupa lempengan-lempengan. Sehingga walau terlihat agak berbeda, tetapi kedua gambar ini merupakan tipe telur yang sama yaitu isolesital karena yolk tersebar sama rata dan mengelilingi nukleus. Yang kedua ada telolesital. Pada tipe telur ini, yolk dan inti sel berada di dua kutub yang berlawanan. Yolk berada di kutub vegetatif, sedangkan inti sel berada di kutub anima. Tipe telur ini dimiliki oleh kelompok amfibia. Yang ketiga yaitu megalesital. Tipe telur ini memiliki banyak sekali yolk yang tersebar hampir di semua bagian telur. Namanya juga mega. Mega itu artinya besar. Sehingga nukleus terdesak di bagian ujung atas telur mendekati membran sel dengan sitoplasma yang sedikit. Pada Pisces, yolk memenuhi semua bagian kutub vegetatif, sehingga sitoplasma hanya ada di kutub anima, sedangkan pada reptil dan aves masih ada sitoplasma di kutub vegetatif, tetapi sangat sedikit. Kemudian tipe telur yang keempat ada centrolesital. Pada tipe telur ini, yolk terkonsentrasi di tengah dan sitoplasma berada di permukaan mengelilingi yolk dengan inti sel di dalamnya.
Tipe telur ini dimiliki oleh kelompok insekta. Bahasan kita berikutnya yaitu tentang tipe-tipe pembelahan. Pada dasarnya, tipe pembelahan ada dua, yaitu holoblastik atau total dan meroblastik atau parsial. Pembelahan holoblastik terjadi pada telur yang memiliki sedikit yolk, sehingga benang spindle dapat membelah secara total dari kutub anima hingga kutub vegetatif. Sebaliknya, pembelahan meroblastik terjadi pada telur dengan yolk banyak di kutub vegetatif, sehingga pembelahan hanya mungkin terjadi di kutub anima saja. Kemudian hasil dari tipe pembelahan tadi bisa equal atau simetris, di mana bidang pembelahan membagi sel telur menjadi dua blastomer yang sama besar. Bisa juga unequal atau asimetris, yaitu blastomer terbagi menjadi dua ukuran yang berbeda. Pembelahan holoblastik dapat dibedakan menjadi beberapa tipe lagi. Ada yang hasilnya equal dan ada yang hasilnya unequal. Pertama, ada holoblastik radial yang hasilnya equal, di mana blastomer yang terdapat pada kutub anima terletak di atas blastomer yang ada pada kutub vegetatif, sehingga pola blastomernya menjadi radial. Pembelahan ini terjadi pada tipe telur isolesital, contohnya pada Echinodermata. Selanjutnya ada juga holoblastik radial yang hasilnya unequal. Sama seperti sebelumnya, blastomer terletak seperti itu sehingga polanya menjadi radial. Akan tetapi pembelahan lebih banyak di kutub anima karena terdapat yolk di kutub vegetatifnya, sehingga hasil pembelahannya tidak sama besar atau unequal. Tipe telur yang mengalami pembelahan ini yaitu telolesital, contohnya pada amphibia. Kemudian ada pembelahan holoblastik spiral yang hasilnya equal, di mana orientasi benang spindle ketika membelah tidak sejajar atau tegak lurus dengan kutub pembelahan, tetapi orientasinya miring, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di atas blastomer yang lain, sehingga pola blastomernya adalah spiral. Pembelahan ini terjadi pada tipe telur isolesital, contohnya pada Annelida. Selanjutnya yaitu pembelahan holoblastik bilateral yang hasilnya unequal, di mana saat pembelahan kedua terjadi, 2 dari 4 sel yang ada berukuran lebih besar sehingga membentuk sebuah bidang bilateral. Pembelahan ini terjadi pada telur isolesital, contohnya pada Tunica dan Nematoda. Yang terakhir ada holoblastik rotasi yang hasilnya unequal, di mana terjadi rotasi saat pembelahan kedua dan seterusnya sehingga menghasilkan susunan blastomer yang bersilang. Pembelahan ini hanya terjadi pada mamalia yang tipe telurnya isolesital. Kemudian pembelahan meroblastik juga dapat dibedakan lagi menjadi beberapa tipe. Ada yang hasilnya equal dan ada yang hasilnya unequal. Pertama, ada meroblastik moderately discoidal yang hasilnya equal, di mana pembelahan membentuk diskus atau cakram namun tidak terlalu dalam karena keberadaan yolk. Pembelahan ini terjadi pada tipe telur megalesital yang jumlah yolknya memenuhi seluruh kutub vegetatif, contohnya pada Pisces. Selanjutnya, pada meroblastik superficial yang hasilnya equal, di mana pembelahan hanya terjadi di permukaan saja karena yolk berada di tengah sel. Pembelahan ini terjadi pada tipe telur sentroresital, contohnya pada Insecta. Yang terakhir ada meroblastik discoidal yang hasilnya unequal, di mana pembelahan membentuk diskus atau cakram yang dalam, kemudian terdapat pembelahan yang menghasilkan blastomer yang berbeda ukuran, sehingga hasilnya unequal. Telur yang mengalami pembelahan ini yaitu megalesital yang dimiliki oleh reptilia dan aves. Nah, jika dirangkum dalam sebuah diagram, maka pengelompokan tipe pembelahan berdasarkan tipe telur dan simetri hasilnya yaitu sebagai berikut. Selain tipe telur dan tipe pembelahan, ada juga arah dan ketuntasan dari pembelahan. Arah pembelahan ada dua, yaitu vertikal atau meridional, di mana bidang pembelahan sejajar dengan kutub pembelahan, dan horizontal atau ekuatorial, yaitu ketika bidang pembelahan tegak lurus dengan kutub pembelahan. Kemudian ada juga ketuntasan dari pembelahan, yaitu continue, di mana pembelahan selanjutnya terjadi setelah pembelahan sebelumnya selesai atau tuntas, dan discontinue, yaitu ketika pembelahan sebelumnya belum selesai, tetapi pembelahan berikutnya sudah dimulai. Nah, setelah kita membahas cleavage atau pembelahan, tahapan selanjutnya pada perkembangan zigot yaitu blastulasi. Blastulasi merupakan lanjutan dari cleavage, di mana morula mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi blastula. Bagaimana sih prosesnya? Yuk kita bahas. Ketika morula terus membelah, sel bagian dalam akan memadat dan bagian luar akan sedikit berbeda.
Pada tahap inilah morula mengalami diferensiasi sel. Jadi sekarang kita memiliki dua kelompok sel yang terpisah. Sel sebelah luar disebut tropoblas, sedangkan sel sebelah dalam disebut embryoblas. Kedua kelompok sel ini terus berdampingan hingga proses selanjutnya terjadi. Saat tropoblas berada di luar, sel-sel pada embryoblas mulai mendekat satu sama lain kemudian menggumpal dan mengumpul di satu ujung dan meninggalkan rongga di ujung lainnya. Tropoblas yang mengumpul dan berkumpul ini disebut inner cell mass. Sedangkan rongga yang terbentuk disebut blastosol. Perubahan struktur sel menjadi blastosol dengan cincin tropoblas yang mengelilinginya disebut blastula atau blastokista. Nah, keseluruhan proses ini dinamakan blastulasi. Kemudian, jika proses blastulasi ini dihubungkan dengan tipe telur, maka hasil blastulasinya akan berbeda pada setiap tipe telur. Ada apa aja sih? Hasil blastulasi yang pertama yaitu seloblastula lapis tunggal dengan bentuk seperti ini. Dijumpai pada tipe telur isolesital, contohnya pada Amphioxus dan Echinodermata. Selanjutnya ada blastokista. Seperti yang ditampilkan pada video tadi, hasil blastulasi ini dijumpai pada mamalia dengan tipe telur isolesital juga. Kemudian ada juga seloblastula lapis banyak, dijumpai pada tipe telur telolesital, contohnya yaitu amphibia. Lalu ada discoblastula yang membentuk cakram, dijumpai pada tipe telur megalesital, contohnya Pisces, reptil, dan aves. Yang terakhir ada blastula superficial, dijumpai pada tipe telur centroresital, contohnya pada insekta. Nah, gimana? Teori mengenai pembelahan dan blastulasinya sudah cukup jelas ya? Sekarang kita lanjut ke praktikum yuk. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati proses pembelahan dan blastulasi pada beberapa hewan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain mikroskop, preparat, model 3 dimensi, dan video pembelajaran. Berikut langkah kerjanya. Penasaran kan sama hasil pengamatannya? Nah, bulatan-bulatan kecil ini menggambarkan proses pembelahan dan blastulasi. Setelah diperbesar, bulatan-bulatan proses pembelahan dan blastulasi terlihat semakin jelas ya. Ini salah satu contohnya pada bagian yang dilingkari dengan tinta warna merah, menandakan proses pembelahan dan blastulasi pada tipe telur isolesital. Pada gambar terlihat sudah terbentuk 2 blastomer. Pada preparat selanjutnya terlihat morula dan blastula amfibi. Berikut penggambaran keseluruhan proses pembelahan dan blastulasi pada Asterias dan Echinodermata. Supaya lebih jelas, kita bahas satu persatu ya. Pertama, pembelahan dan blastulasi pada Echinodermata, Cephalochordata, dan Amphioxus. Pembelahan pertama yaitu secara meridional, yang menghasilkan 2 sel telur sama besar. Lalu, pembelahan berikutnya juga meridional, dan menghasilkan 4 blastomer. Selanjutnya yaitu secara ekuatorial dan menghasilkan 8 blastomer. Kemudian pembelahan keempat yaitu secara meridional menghasilkan 16 blastomer. Pembelahan yang berikutnya bergantian antara meridional dan ekuatorial, barulah terbentuk blastosol. Dalam kenyataannya kita sukar mengikuti pembelahan setelah 16 sel. Oleh karena itu, tahapan 32-64 sel disebut dengan blastula awal. Nah, rongga kosong pada blastula ini disebut dengan blastosol. Yang kedua, pembelahan dan blastulasi pada amfibi. Cleavage pada amfibi dengan tipe telur telolesital sehingga pembelahannya adalah total tidak ekual. Blastomer yang dihasilkan tidak sama besar. Stadium pembelahan. Pembelahan pertama yaitu meridional melalui kutub anima dan vegetatif dan membelah daerah kelabu. Jumlah selnya ada 2. Kemudian pembelahan kedua yaitu meridional dan tegak lurus pada bagian pembelahan 1. Jumlah selnya ada 4.
Pembelahan ketiga yaitu horizontal dan tegak lurus pada bidang 1 dan 2, hanya letaknya lebih ke arah kutub anima, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak sama besar, yaitu 4 makromer di daerah anima dan 4 makromer di daerah vegetatif. Jumlahnya ada 8. Kemudian pembelahan keempat yaitu meridional dan simultan, jumlahnya ada 16. Kemudian pembelahan kelima yaitu horizontal dan simultan, jumlahnya ada 32. Setelah pembelahan kelima, pembelahan mikromer selalu lebih cepat dari makromer dan akhirnya akan terbentuk suatu bola berongga yang disebut blastula atau seloblastula. Atap rongga blastula tipis dan terdiri dari sel-sel kecil atau mikromer, sedangkan dasarnya tebal terdiri dari makromer yang berisi penuh dengan butir-butir gel. Hasil dari pembelahan ini yaitu seloblastula lapis banyak. Yang ketiga, pembelahan dan blastulasi pada aves dan reptil. Untuk rumus pembelahannya, kita hanya mampu mengamati hingga pembelahan kelima. Nantinya, teman-teman akan melihat contoh pembelahan yang ada di sebelah kiri yang merupakan tampak atas dari sel telur aves dan reptil. Untuk pembelahan yang pertama, arah pembelahannya vertikal dan jumlah selnya kini menjadi 2. Pembelahan yang kedua, arah pembelahannya masih vertikal, namun tegak lurus dari pembelahan pertama, dan kini jumlah selnya menjadi 4. Pembelahan yang ketiga, arahnya masih vertikal, namun yang sebelumnya terjadi 2 kali, kini pembelahannya terjadi 2 kali, dan kini jumlah selnya menjadi 8. Untuk pembelahan yang keempat, terjadi secara horizontal, yang membuat jumlah selnya menjadi 16. Pembelahan terakhir yang bisa kita amati, namun bukan pembelahan terakhir yang terjadi, yaitu pembelahan kelima. Pembelahannya terjadi 4 kali secara vertikal dan kini jumlah selnya menjadi 32. Setelah mengalami pembelahan yang cukup panjang, nantinya sel telur ini akan berkembang menjadi blastula dengan tipe blastula discoblast. Dan yang keempat, pembelahan dan blastulasi pada mamalia. Tipe telur mamalia adalah isolesital. Telur ini mengalami pembelahan total atau disebut juga dengan holoblastik. Pembelahan pada mamalia umumnya memiliki kemiripan dengan amfibi dan aves. Pembelahan pertama secara meridional akan menghasilkan 2 sel yang sama besar. Namun, pada pembelahan kedua, kutub anima dan kutub vegetatif bergerak rotasi ke arah yang berbeda. Pembelahan kedua terjadi secara meridional dan menghasilkan 4 sel. Selanjutnya terjadi pembelahan ketiga secara ekuatorial dan menghasilkan 8 sel. Kemudian pada tahap pembelahan keempat dihasilkan 16 sel melalui pembelahan meridional sekaligus. Tahap kelima adalah 2 pembelahan ekuatorial yang akan menghasilkan 32 sel. Setelah dihasilkan 32 sel, terbentuklah morula yang tersusun rapat tanpa rongga. Morula akan membentuk rongga berisi cairan dan blastosis akan terdiri dari rongga ini dan dikelilingi oleh trofoblast. Pada satu sisinya terdapat penebalan sel morula yang akan disebut juga dengan ICM atau inner cell mass. ICM sendiri merupakan bakal embrio, sedangkan trofoblast merupakan blastoderm selaput ekstra embrio. Berikut ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang akan membantu kita lebih memahami materi. Kesimpulannya adalah, proses terjadinya cleavage berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Perbedaan tersebut didasari pada tipe telur dari masing-masing spesies, dan pada tahap ini, spesies mengalami pembelahan dan blastulasi, serta akan berkembang lebih lanjut. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.